Topik firman Tuhan hari ini, jangan lepaskan kepercayaanmu. Jangan lepaskan iman. Mari kita baca dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 38. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar rupa yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. terkadang iman itu mengalami ujian. Tapi Tuhan berkata, kamu perlu bertekun. Dan ada kehendak Allah yang Tuhan mau engkau lakukan. Karena setelah kau lakukan kehendak Allah, kamu akan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Ayat ini dilatar belakangi mereka menghadapi ujian. Mereka menghadapi badai. Mereka menghadapi tekanan persoalan. Jadi sebenarnya ayat ini cocok untuk sekarang, saudara. Dunia semakin tergoncang. Tapi meski demikian, apapun yang mungkin saudara akan hadapi dalam hidup ini, jangan lepaskan iman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau mau dibenarkan di hadapan Tuhan sekarang dan selamanya, harus hidup oleh iman. Mari kita baca dalam Roma 1:16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang Percaya. pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ada amin. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, kalau engkau berkata engkau mengikut Tuhan, engkau harus percaya sungguh-sungguh ada Tuhan. Dan Tuhan memberi upah kepada engkau yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, iman adalah penghubung kita dengan Tuhan. Selama saudara di dunia ini pun, saudara mau mengalami pertolongan Tuhan, saudara mau mengalami kuasa Tuhan, saudaraku harus mengandalkan iman. Jangan lepaskan imanmu. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Semua yang kau perlukan ada di sorga. Amin. Amin. Selama itu yang baik. Segala sesuatu akan menjadi sia-sia jikalau tidak ada iman. Banyak tahu firman tanpa iman itu menghasilkan ahli Taurat. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, dia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara menjalani hari-hari saudara harus beriman. Pergi bekerja harus bawa iman. Pergi sekolah harus bawa iman. Pergi kuliah bawa iman. Memasukkan lamaran-lamaran bawa iman. Menghadapi teman-teman sekantor bawa iman. Menghadapi tantangan dan rintangan bawa iman. Selama hidup saudara harus aktifkan iman saudara. Mau sembuh, fungsikan iman. Orang yang beriman buktinya pasti bersungguh hati kepada Tuhan. 2 Tawarin 16 ayat 9. Saudaraku,
Orang yang beriman pasti mengutamakan doa. Karena doa adalah bersekutu dengan Tuhan sumber iman. Kalau dalam hidupmu doa bukan yang terpenting, sebenarnya engkau cacat iman. Sumber iman itu kan Tuhan. Sumber iman itu bukan pendeta, bukan gembala sidang. Semakin kita banyak berdoa, iman itu akan semakin disegarkan Tuhan. Fokus orang beriman adalah Tuhan, bukan berkat-berkat Tuhan. Fokus orang beriman, bukan dunia, bukan masalah-masalah, bukan. Fokus orang beriman adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan iman. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Orang beriman pasti merenungkan firman setiap hari. Kenapa saudara? Karena sumber iman itu firman. Mari kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Ini orang beriman. Orang beriman ciri-cirinya suka merenungkan firman. Halo, berapa orang di antara saudara ada waktu tiap hari yang manis saudara sediakan untuk duduk di kaki Tuhan merenungkan firman? Jangan lepaskan imanmu, perkuat imanmu, bentengi dirimu, tambahkan imanmu. Karena itu mari kita sudah beri waktu mengisi iman dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya iman kita saudaraku tetap senantiasa semakin hari semakin kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus ada di